Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi sama saya ya, Ibu Irina. Ini aku kamera belakang buat depan, ini namanya belakang ya. Sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi ya sama saya ya, Ibu Irina. Para sahabat-sahabat, ini saya di atas sahabat ya, saya di atas karena kalau saya kamera dari depan itu, belakang itu, iya ya belakang ya, apa depan gak tahu. Itu saya gak bisa terlalu deket ya, kalau deket jelek tuh gambarnya. Ini sementara aku kamera dari belakang ya. Ya sahabat-sahabat, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, yuk bareng-bareng berselawat ya. Sekarang sholawat apa ya? Bismillah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun paka nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun paka nuri. Anta iksirun wahali, anta misbahu suturi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusan habitini, ya Habibi ya Muhammad, ya rusan habitini, ya muayyada ya mumaja, ya imama kiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat-sahabat, kita udah selawat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol dengan baik, dengan tenang ya, dengan bahagia. Sini saya di atas ya sahabat-sahabat, ngapera di atas. Pikiran kita supaya tenang, senang ya, berbahagia bersama-sama teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Oke sahabat-sahabat. Ini atas rumahnya keponakan majikan sahabat ini. Patah ya, cuma 2 tingkat, tapi yang atas ini nggak tahu terlalu tinggi, mungkin dibikin lagi juga nggak tahu ya sahabat-sahabat. Orang itu ibu sama bapaknya udah nggak ada, tinggal anaknya perempuannya di sini, 3 perempuan udah pada setengah abad ya, mungkin ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60, nggak tahu 50, nggak tahu. Mungkin mau dibikin lagi ini atas karena dia itu ya dapat warisan banyak, setiap tahunnya dapat warisan dari neneknya orang kaya. Jadi warisan satu tempat aja, nggak tahu hotel apa supermarket, nggak tahu banyak, mungkin 1 tahun 3 kali itu, satu orangnya 30.000 Saudi yang perempuan. Laki-laki juga tahu berapa, nggak tahu, yang ngurusi orang ya sahabat-sahabat. Sekarang mari kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, juga ngapera pemandangan yang bagus ya sahabat-sahabat. Saya mohon bantuannya dan mohon dukungannya ya sahabat-sahabat, supaya video saya ini cepat berkembang, supaya saya bisa live, bisa tanya jawab sama para sahabat-sahabat ya. Mohon dukungannya, didukung, dibantu ya, di share yang sebanyak-banyaknya, dan di like, komen, and subscribe. Mohon ya sahabat, kita saling menolong dan saling membantu ya sahabat-sahabat. Kalau nggak ada bantuan dari sahabat-sahabat ya gak bisa berjalan, berkembang ya sahabat-sahabat. Saya mohon dukungannya, walaupun cuman gini videonya nggak apa-apa ya sahabat, belum ada di rumahnya kita sendiri, jadi dimohon dimaklumi. Kita kalau bisa tanya jawab, kita bisa tukar pengalaman dan tukar pendapat ya sahabat-sahabat. Ini sekarang walaupun aku belum bisa itu baca komen, belum bisa live karena cuman itu uploadan apa-apa ya, saya juga nggak begitu ngerti ya sahabat-sahabat. Gak apa-apa, sekarang sini aja ditonton ya sahabat-sahabat. Mohon dukungannya dan mohon bantuannya supaya video saya ini cepat berkembang dan bisa berjalan dengan lancar ya sahabat-sahabat. Ini rumahnya tetangga juga sudah nggak ada ya. Aku bilang kemarin dianya meninggal karena kena corona, yang perempuan. Kalau suaminya udah lama. Aku datang di sini udah lama, mungkin udah 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun 4 tahun meninggalnya. Terus istrinya waktu corona, kena corona sahabat-sahabat. Mataharinya terlalu keras sahabat-sahabat, jadi kalau agak ke sana itu apa namanya, silau ya, gak apa-apa, kayak gini aja gak apa-apa ya sahabat-sahabat.
Ayo kita mari mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ya sahabat-sahabat. Kita yang paling utama mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, dan kita mohon bantuan dari Allah Ta'ala ya. Hanya Allah Ta'ala yang bisa membantu kita melewati sahabat-sahabat melalui saya ya. Kalau saya cuman bisa membantu dari omongan ya, pengalaman saya, karena ya apa aja yang sudah saya alami ya sahabat-sahabat. Kita mendekatkan diri sama Allah Ta'ala ya, tekun sholatnya, habis sholat zikiran ya sahabat-sahabat. Ini bagi yang masih muda-muda yang belum itu pengalaman ya sahabat-sahabat. Kalau saya memang gak punya pengalaman apa-apa, tapi cuman bisa ngomongnya kayak gini ya. Mungkin ada yang belum paham dan belum mengerti ya sahabat. Habis sholat itu baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, terus baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, terus Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya sahabat-sahabat. Karena waktu dulu itu ya, mungkin anak saya Rina yang pertama itu mungkin umur berapa ya, mungkin 4 tahun 5 tahunan ya. Saya bilang saya kena diguna-guna orang yang iri, orang yang nggak punya landasan iman ya, bukan orang muslim ya. Sebelumnya saya bilang umur 13 tahun ya, barusan saya datang bulan 3 kali 2 kali udah kena. Itu setelah aku nikah, punya anakku umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahunan mungkin ya. Pertama kalinya saya ini dirasuki sama anak kecil-kecil, dimasukkan dalam kandungan saya sahabat-sahabat. Dulu mang saya nggak ngerti ya, ngertinya dari omongan demi sedikit, tapi nggak langsung berani ngomong sama saya, nggak. Tapi dia ngomong-ngomong tapi saya dengerin gitu. Saya juga nggak tanya, nggak jawab, nggak apa-apa, cuman diem. Terus akhir-akhir ini ya, mungkin sekitar umur saya di sini 17, di sini di Saudi mungkin tahun 17 sahabat ya. Tahun 17 di sini saya demi sedikit tuh ingat apa perkataannya orang itu, aku kumpulin sedikit-sedikit ya. Terus kalau nggak sama itu, selain itu mungkin udah lama dia masuki lagi. Jadi pundak saya yang kanan, pundak saya yang kiri itu ada yang rasuki. Terus di bagian kepala, bagian atas, bagian belakang itu juga ada sahabat-sahabat ya. Tahu saya demi sedikit karena omongan orang saya kumpulin, saya ingat demi sedikit, ingat semua saya kumpulin omongan tahun 17 saya masih ada di sini sahabat-sahabat. Kalau ya sayanya bukan kok saya ini mikir dengan positif ya, kalau ada itu enggak, tapi kan dari omongan orang, dan saya rasakan yang di perut itu dulunya itu kan ngapain perut saya ini enggak sakit tapi kok gerak-gerak kayak orang hamil, saya ngomong gitu sahabat-sahabat. Tapi lama-lama saya itu kasih tahu. Sebelumnya berangkat dari Saudi pertama itu kan sama sponsor dibawa ke orang tua sahabat-sahabat ya, semua dibaca di daun sirih itu namanya, katanya itu dukun tiban ya. Pengalamannya, pengertiannya dari namanya tiban, dirasuki apa enggak tahu. Terus itu aja, semua itu nggak bisa langsung itu masuk 100% enggak ya, cuman ngikuti aja. Terus itu bisa masuk dan beneran itu kayak di kandungan itu juga nggak tahu tuh keluar masuk ya, nggak tahu saya. Itu waktu saya pergi ke Bahrain, anakku yang kedua kan masih kecil ya, masih 3 tahun. Jadi saya ini sebenarnya nggak tega, jadi saya berangkat lagi karena terpaksa, karena saya ini belum punya rumah sahabat-sahabat ya, masih numpang di rumahnya saudara, kayak saudara itu udah mau pulang. Aku berangkat lagi, nggak tega ya, saya berangkat. Ternyata pikiran tuh nggak bisa melepaskan anak saya yang saya masih 3 tahun itu. Jadi saya pikiran tuh berat, mulai naik
kereta api sampai ke Jakarta itu air mata nggak bisa itu berhenti, terus mengalir air mata. Sakit dalam hati ninggalin anak yang kedua masih kecil. Terus ya, nyampe ke rumahnya majikan itu, majikan juga nggak baik. Saya pikiran mikir anak, jadi pikiran itu berat, mikir itu berat seberatnya, yaitu bisa masuk sahabat-sahabat. Makanya kita nggak boleh berpikiran yang seberat-berat mungkin, nggak boleh sahabat-sahabat ya. Gampang dirasuki, apalagi ada yang nyuruh. Terus kayak gitu saya juga 2 tahun sahabat-sahabat, tapi kurang 4 bulan, nggak tahu 5 bulan itu uang saya hilangnya. Sudah pernah aku ceritakan sama sahabat-sahabat ya. Jadi pulang itu cuman saya bawa uang 14 juta, ya nggak bisa bikin rumah, malah saya kayak stres karena hilang uangnya hilang. Terus pergi lagi terus ke sini ini, walaupun cuman ketemu di HP ya, di telepon lewat dari kakak saya ya, itu ada yang menolong sahabat-sahabat dari jarak jauh. Dianya di Riyadh, saya nih di Taib, ditolong saya ini, dikeluarkan yang kayak gitu. Itu masih sahabat-sahabat bisa keluar dari raga saya, tapi masih ada yang datang, yang paling kuat itu masih datang, semuanya itu keluar. Terus itu karena apa? Dari mimpi ya, saya tahunya kalau bisa balik lagi mengikuti saya itu dari mimpi, dari dalam perasaan juga ngerasa ya. Terus akhirnya itu sahabat, saya pernah bilangin sama sahabat-sahabat, saya menemukan buku dari pembantu orang Indonesia, disuruh ngasihkan kalau ada orang yang datang ke sini, orang dari Indonesia, karena ini ngomongnya bahasa Indonesia. Yaitu saya baca-baca, tahu sahabat-sahabat, namanya apa ya, kena ilmu sihir, ilmu ain gitu. Saya oh ini mungkin dari bantuan Allah Ta'ala melalui pembantu dari Indonesia, tapi siapa namanya juga nggak tahu, nggak ngasih tahu tuh Filipin itu. Akhirnya saya cari ketemu sahabat-sahabat, kalau ada orang yang kena kayak gitu, ilmu kayak gitu, sholatnya itu tekun, terus habis sholat dibaca-bacain itu Fatihah, terus Qul huwallahu ahad, terus alif lam mim, ayat kursi, setiap habis sholat itu aku bacain terus. Dia menyerah, sahabat mimpi dari saya itu mungkin ada tuan 3 tahunan aku baca itu, dia kuatannya nggak kuat. Makanya sahabat-sahabat, saya ngasih tahu sama sahabat-sahabat ini, bukannya saya nyeramain, bukannya saya itu sok pinter, enggak. Saya bilang ini yang sudah saya alami sahabat-sahabat ya. Jangan sahabat-sahabat itu sampai mengenai seperti saya. Dan saya ajak mendekatkan diri sama Allah Ta'ala itu habis sholat, baca Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, teruskan Qul huwallahu ahad. Itu tunjuknya dari buku saya baca itu. Makanya kita harus mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Walaupun ada yang bisa, tapi masih datang, yang paling kuat masih datang. Terus apa itu, zikiran, habis baca itu saya zikiran 100 kali, wiritan 100 kali sahabat. Alhamdulillah, jadi agak ringan beban saya. Terus itu lama-lama ya, namanya Allah Ta'ala ya, saya ini nggak merasa menyalai orang, nggak merasa saya ini ngapa-ngapain orang ya. Itu ketemu lagi, walaupun cuma di YouTube ya, lihat di YouTube, tapi juga bisa juga bisa membantu, walaupun belum ada di tangan saya ya, udah juga membantu. Apa itu namanya, alhamdulillah Allah Ta'ala maringi pitulungan. Semua insya Allah udah hilang ya sahabat-sahabat. Saya ini bukannya menyeramahi ya sahabat-sahabat, bukan sok pinter, enggak. Saya ceritakan kayak gini karena semua yang sudah saya alami ya sahabat-sahabat. Orang begitu kejamnya, begitu teganya sampai mengalati orang seperti itu. Tapi Allah Ta'ala tetap maringi pitulungan, walaupun kita ini merasakan kayak apa ya, maringi pitulungan ya, kita paringi kuat
paring kekuatan, paring tiktoyo, paring selamat, paling sehat ya sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Makanya dari itu sahabat-sahabat, saya bisa bilangin kita harus mendekatkan diri, sholat yang setekun-tekunnya. Kalau bisa itu bisa baca Quran ya. Nanti saya kalau pulang dari sini tetap di Indo juga mau belajar ngaji sahabat-sahabat. Saya akui, bukannya saya malu ya, memang aku ini cerita apa adanya yang sudah saya alami ya. Nanti kalau pulang dari sini udah tetap di rumah, saya insya Allah mau belajar ngaji demi sedikit sahabat-sahabat ya. Makanya sahabat-sahabat itu kalau yang belum pengalaman ya belum ngerti, kalau udah ngerti pengalaman itu enggak apa-apa, udah ngerti ya buat yang belum tahu. Jadi kita itu juga jangan berpikir ya enggak, jangan berpikir takut digini-gini orang, jangan. Yang penting kita mendekatkan sama Allah Ta'ala ya sahabat-sahabat. Sholat yang tekun, tepat waktunya sholat walaupun kerjaan harus ditinggal, zikiran, wiritan ya sahabat-sahabat. Itu cuman kita bisa memetengi diri kita ya. Lagi aku juga ada dapat bisikan sahabat-sahabat, mungkin jam setengah 10, jam 9, setengah 10 pagi ya, dapat bisikan dari telinga dibilangi gini-gini gitu ya. Para sahabat-sahabat, jangan sampai mengalami yang seperti saya alami ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan cukup saya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya pada bisa mengkuatkan diri kita dan bisa membentengi diri ya sahabat-sahabat. Jangan sampai punya pikiran yang takut digini-gini, jangan. Kita punya Allah Ta'ala. Yang penting kita mendekatkan diri, insya Allah ada apa-apa dikasih tahu sahabat-sahabat ya. Kita sabar tapi masih kurang sabar ya sahabat-sahabat. Sabar tapi masih kurang sabar, masih ada orang yang jahati karena iri dan dengki sahabat-sahabat ya. Biarin, semua itu yang tahu hanya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang nilai semuanya ini, dan Allah Ta'ala yang bisa membantu dan menolong kita melalui usaha kita, ikhtiar kita ya sahabat. Sekarang cuacanya cerah sahabat-sahabat, cuacanya cerah banget, cuman sedikit gerombolan dekat matahari ya sahabat-sahabat. Tuh mataharinya itu kelihatan nggak kelihatan sahabat-sahabat, nggak kelihatan, jauh, tutup mendung. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ini ya mau menonton video saya ya, dan mendoakan semuanya supaya semua video-video saya ini cepat berkembang baik dan berjalan dengan baik ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu walaupun rumahnya jauh. Kalau Allah Ta'ala merintui ngasih izin kita bisa bertemu, insya Allah bisa bertemu ya sahabat-sahabat. Gak apa-apa, emang saya keadaannya kayak gini ya, udah tua ya sahabat. Nanti kan kalau di rumah kan ada anak saya, cucu saya juga sekarang udah kelas yang 1 kelas 2, kelas 3 yang kecil, yang laki yang pertama kelas 5, naik kelas 5 ini mungkin udah pada besar-besar sahabat-sahabat ya. Nanti bisa tukar pengalaman dan tukar pendapat ya sahabat ya. Saya ini sekali lagi ya sahabat, bukannya saya ini menceramahi atau apa itu namanya sok pinter, enggak. Semua yang katakan ini supaya sahabat itu jangan sampai mengalami seperti saya, dan bisa berjaga diri, berbela diri, dan bisa membentengi diri, jangan sampai mengalami seperti saya ya sahabat.
Dan saya mohon sahabat dukungannya dan bantuannya ya, di share ya sebanyak-banyaknya, dan di like, komen, and subscribe ya sahabat, supaya video saya ini bisa berkembang dengan lancar. Saya ini mau ngeraskan suara kadang lupa. Gak apa-apa ya sahabat-sahabat, memang di sini masih di rumahnya orang ya sahabat-sahabat. Mungkin ini sudah terlalu cukup ya buat kita ngobrol-ngobrol, saling tahu, saling tukar pengalaman, tukar pendapat, dan ngasih tahu, membantu, walaupun cuman omongan ya sahabat-sahabat. Mungkin udah cukup lama dan cukup untuk kita ngobrol-ngobrol. Lain kali nanti disambung lagi, insya Allah nanti malam, setiap malam mau kita bikin video lagi saya ini ya. Kadang-kadang itu video kok cuman gini-gini aja gitu sahabat, jadi itu enggak jadi. Insya Allah nanti malam ya sahabat-sahabat, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan saya mohon sekali lagi ya, minta maaf sebesar-besarnya seandainya saya ini ada salah kata-kata dan itu omongan yang gak baik. Saya mohon beribu maaf ya sahabat-sahabat, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Ini aku video biar kelihatan wajah saya sahabat-sahabat, aku balik videonya biar walaupun cuma sedikit ya, biar lihat saya sahabat-sahabat ya. Kelihatan saya sahabat-sahabat di atas silu sedikit, gak apa-apa ya sahabat-sahabat, silu sedikit. Bibirnya kering semuanya, biru karena masih dingin, walaupun di atas juga ada angin sedikit jadi kering semua itu bibir sahabat-sahabat ya. Gak apa-apa ya sahabat, memang keadaannya kayak gini ya. Saya mohon ya ditonton ya sahabat, dilihat, di share ya sebanyak-banyaknya untuk membantu saya ya. Ya cukup sekian ya sahabat-sahabat, saya akhiri di sini aja. Nanti malam insya Allah saya bikin video lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Ibu Irina. Makasih ya sahabat-sahabat.